Fokus kita bukan sekedar menulis kode, melainkan memahami struktur, logika, dan estetika di balik setiap elemen hingga halaman ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual. Perkenalkan, saya Putra. Saya akan memandu Anda secara sistematis agar setiap langkah dan diikuti dengan mudah dan dapat dipahami secara mendalam. Mari kita mulai dari dasar hingga halaman terakhir, yaitu halaman konfirmasi terima kasih setelah pembuatan akun. Struktur dasar HTML. Setiap halaman web dimulai dengan struktur dasar sebagai berikut. Doctype HTML memastikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML versi terbaru dan paling kompatibel dengan berbagai browser. Atribut length pada tag HTML menunjukkan bahwa bahasa halaman adalah Indonesia yang berguna untuk SEO dan aksesibilitas. Pada head, berisi semua pengaturan teknis halaman seperti judul, meta text, dan style. Body merupakan bagian terlihat oleh pengguna, berisi semua konten termasuk form dan teks. Di dalam head, kita menambahkan meta tag dan judul. Pada chart sama dengan UTF-8, memastikan seluruh karakter termasuk karakter bahasa Indonesia tampilkan dengan benar. Meta viewport memungkinkan halaman bersifat responsif, menyesuaikan tampilan pada perangkat mobile, tablet, atau desktop. Dan kita menentukan judul tab browser agar pengguna segera mengetahui halaman yang mereka buka. Pada CSS ini saya menggunakan CSS yang internal, yang mana terdapat reset margin, padding, serta dan lain-lain. Reset margin dan padding untuk semua elemen agar tampilan lebih rapi. Dan saya juga ada menggunakan body pada background color, display flag, justify content, dan align item center, high status V, dan color set. Warnanya mungkin bisa dilihat nanti dengan hasilnya. Setiap form, kita langsung ke container saja. Setiap form dibungkus dengan container. Saya menggunakan div di sini, dan untuk headnya saya menuliskan setup Google dengan from action, yang mana ini akan nyambung ke latihan 2 dengan metode get. Saya menggunakan label first name, yaitu nama depan dengan inputan teks, dan name yaitu first name, dan ID first name. Saya menggunakan placeholder dan memasukkan nama depan. Dan pada label for sama dengan last name, saya ini sebagai last name, input dengan type text, name dengan last name, ID dan last name, dan menggunakan placeholder dengan memasukkan nama belakang. Dan saya juga menggunakan tipe input yaitu submit dengan value next. Sini saya menggunakan CSS yang internal. Ya, bisa dilihat dari stylenya. Oke. Kita lanjut ke latihan 2, yaitu sama seperti sebelumnya, HTML dan lain-lainnya. Sini saya juga menggunakan stylenya di dalam. Mungkin sedikit kesalahan, mohon maaf. Terdapat margin, padding, dan box sizing. Nah, sini ada box sizing sebagai tambahan.
yang mana posisi ini memastikan padding dan border dihitung dalam lebar elemen. Dan saya menggunakan font family yaitu CGUI, Tahoma, Geneva, Vereda, dan sans serif. Mungkin untuk perbedaan sini tidak terlalu jauh dari form yang pertama. Dari container H2 dengan input dan dengan yang form pertama tidak terlalu jauh. Mungkin bisa langsung kita lanjut ke container ya. Di sini saya menggunakan div class dan div dengan menggunakan yaitu class dengan container dan H2 sebagai judul yaitu basic information. Saya menggunakan from action yang mana ini akan lanjut ke form selanjutnya yaitu form latihan 3.html. Saya menggunakan div dengan class from group. Select name dengan bulan dengan bulan required. Saya menggunakan option dengan value pilih bulan, yang mana semua bulan saya masukkan di sini dari bulan 1 hingga bulan 12. Dan saya juga menggunakan div dan saya menggunakan div lagi dengan class from group dengan input text type text name dengan hari dengan placeholder hari yaitu bisa dimasukkan tanggal lah lebih tepatnya. Untuk div lagi dan saya menggunakan div lagi class from group input type text dengan nama saya berikan tahun ya, ini untuk memberikan identitas pada akun Gmail lah yang mana tadi terdapat bulan, tanggal, dan tahun lahir. Dan juga saya menggunakan sini from group dengan select dengan saya beri nama kelamin dan terdapat option sebagai pemilihan dan terdapat laki-laki dan perempuan. Dan sini juga sama dengan form yang pertama tadi, saya menggunakan input dengan tipe submit dengan value next. Oke. Kita lanjut ke latihan ketiga. Maaf. Pada ini tag HTML 5 HTML length yang digunakan untuk Indonesia berbahasa Indonesia sama seperti yang sebelumnya beta charset UTF-8 dan yang lain. Dengan sini titel saya mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya yang mana ini memilih Gmail yang tersedia. Untuk style saya sama sebelumnya, tidak terlalu jauh. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Dari body saya menggunakan background color ini. Display saya menggunakan flex yang mana input dan domain berada di satu baris sehingga terlihat rapi. Dia menggunakan justify justify content sebagai sama dengan center. Dan container saya tidak banyak, mungkin mirip dengan sebelumnya. H2-nya juga. From group saya menggunakan margin dengan ini dengan tagline left sebelah kiri. Label input wrapper dan input text plus folder. Mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Kita bisa langsung saja ke body, yang mana saya menggunakan div dengan kelas container dan untuk H2-nya saya menggunakan buat alamat email Anda dengan from action yang mana ini nyambung ke form selanjutnya yaitu latihan 4.html. Ini saya menggunakan div dengan class from group. Label saya menggunakan label yang mana for yaitu username, masukkan nama Gmail, dan saya menggunakan div dengan kelas input wrapper yang mana input dengan tipe text, ID sebagai username, name sama dengan username, dan saya menggunakan placeholder dengan nama pengguna. Dapat span class yang mana digunakan ini untuk di akhir pada
nama pengguna tadi yang diinputkannya. Dan sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan tipe submit dengan value next. Oke, kita lanjut ke, mungkin ini sedikit mengganggu, ke latihan 4. Sama seperti sebelumnya, yaitu HTML5. Dan sini saya sama juga stylenya di dalam, yaitu menggunakan internal. Dan sini title sedikit berubah dari HTML sebelumnya, yaitu pilih alamat Gmail. Dan ini contoh style yang saya gunakan, mungkin tidak terlalu jauh dari sebelumnya. Oke, bisa kita langsungkan ke body. Pada saya menggunakan div, terdapat kelas container. Itu hadonya itu pilih alamat Gmail yang disarankan. From action sama dengan latihan 5.html. Method get. Div class saya menggunakan radio group. Yang mana dengan inputan type radio, yang mana di button ini mungkin pengguna hanya memilih satu opsi. Jadi semua ini saya beri dengan satu opsi dari alamat Gmail yang disarankan, yang mana setelah tertera di sini. Dan saya menggunakan input type saya dengan submit dengan value next, yang mana lanjut ke form selanjutnya. Dan ini adalah form yang kelima atau latihan 5.html. Mungkin sini sama menggunakan HTML5, dan mana style saya letak di dalam atau maksudnya CSS-nya saya letakkan di internal di dalam HTML ini. Dan ini sama seperti sebenarnya saya menggunakan tetap menggunakan container, H2-nya sebagai ya terima kasih, dan paragraf yang mana ini menandakan bahwa aku telah berhasil, dan array ini kembali ke beranda, mungkin ya sebagai formalitas saja. Dan untuk contohnya bisa ini, karena kan bisa bukan nama saya Putra, dan ini nama belakang Yuda. Next, saya lahir di bulan Maret, mungkin bisa random, bisa saya pilih mungkin Januari di tanggal 12 tahun 2004, jenis kelamin laki-laki. Dan next, sini saya memasukkan nama misalkan Putra buat aib. Dan next, sini saya beri yang tadi terdapat pada form 4, yaitu alamat email yang disarankan. Saya di sini memilih yang pertama, dan next, dan ya beginilah hasil dari HTML yang telah saya buat. Mungkin sekian. Bila saya ada salah atau kata yang kurang cocok dalam penjelasan ini, saya mohon maaf.